Maka saya memutuskan, ya udah kalau gitu mobil saya aja sampean bawa untuk lunasi utang, wajannya sampean untuk bikin kulit lumpia saya bawa. Jadi mobil ditukar sama wajan. Nah, itu istri saya waktu itu ngamuk-ngamuk. Mobil anyar-anyar jual ke wajan gue lumpia, itu nggak masuk akal Mas. Tapi itu nyata bahwa saya bisa dibilang bantu, tapi saya berpikir ini bisa berkembang. Nah bener, ini dulu yang harganya senilai Avanza, kalau sekarang usaha saya mau dibeli orang itu berapa, 1 atau 2 atau 3 miliar aja saya nggak kasih gitu, karena dari omsetnya udah meningkat berlipat-lipat. Assalamualaikum, nama saya Bambang Sutrisno. Saya adalah owner dari perusahaan UMKM di bidang usaha kuliner yang menggunakan merek Cap Jempol dan beberapa merek yang lain. Produksi kami kulit lumpia, kulit pangsit, dimsum, dan lain sebagainya. Dan tempat kami lokasinya di Gedean, lebih tepatnya Gedeannya Sembuhitan, Sidokarto, Gedean, Sleman, Yogyakarta. Ini bisa dicari di Google Map Jempol Food, nanti akan muncul lokasi tempat kami. Awal mula usaha yang saya jalani sekarang, karena perlu diketahui juga sebelumnya kami sudah menjalankan beberapa usaha dan beberapa kali gagal, berulang kali gagal, tidak hanya beberapa kali. Dan ini usaha yang saya anggap sudah berjalan dengan baik. Di awal mulanya ini kami sebelumnya usaha pembenihan gurami, karena kondisi usaha kami yang tidak kunjung membaik, di stagnan. Kemudian saya berpikir ini kalau dikembangkan akan sulit dikembangkan menurut takaran saya, nanti akan lebih maju, lebih jauh lagi, itu sulit. Maka saya berpikir untuk mencoba mencari usaha lain. Tapi kemudian menuju ketemu di kulit lumpia sama pangsit ini sebenarnya tidak sengaja. Jadi karena di pembenihan gurami ini suatu ketika mengalami penurunan yang drastis karena ada kematian di ikan-ikannya karena virus. Dan kami waktu itu sudah memiliki beberapa petani binaan, istilahnya petani plasma. Nah, petani plasma, salah satu petani plasma kami ini adalah pengusaha kulit lumpia. Nah, karena usaha dari pembenihan gurami ini, teman saya yang punya usaha kulit lumpia itu berhenti pembenihan guraminya, sehingga pendapatan dari sektor perikanan bagi dia akan berhenti, dan berhenti tidak hanya akan berhenti. Sedangkan dia usaha kulit lumpia secara keuangan pribadi dia punya utang yang lumayan besar, sehingga waktu itu dia mau disita rumahnya yang dipakai untuk usaha karena utang yang menggunung. Kemudian dia datang ke rumah saya untuk minta pinjaman, tapi saya tidak bisa memberikan pinjaman. Saya menawarkan solusinya yaitu saya berikan lunasi utang dia, tapi dengan syarat, jadi nggak pinjaman, tapi justru akan saya lunasi, bukan meminjam. Saya lunasi utang dia, tapi dengan syarat harus ngajari cara bikin kulit lumpia dan cara memasarkannya, plus merek dan semua tempat dia memasarkan diberikan ke saya. Artinya usaha dia saya akuisisi. Nah, kemudian dia setuju karena dia mengira dan dia selama ini merasakan usaha kulit lumpianya sudah di ujung tanduk dan memang tidak menghasilkan
keuntungan yang signifikan, sehingga dia memilih untuk baiklah kalau gitu usaha saya yang nggak ada hasilnya ini mendingan saya jual aja. Sebenarnya ada hasilnya sekitar 1 atau 2 juta, tapi menurut dia itu lebih bermanfaat kalau dijual kemudian saya lunas utangnya gitu. Menurut dia seperti itu, makanya kemudian deal, saya lunasi utang-utang dia, kemudian saya akuisisi, saya ambil alih usaha yang dia miliki. Waktu itu ya karyawannya cuma 1 orang. Nah, karyawannya 1 orang itu pun itu karyawannya juga anak buah saya sebenarnya. Saya perbantukan ke dia waktu itu karena usaha pembelian gurami kita juga sepi. Saya kasihan sama karyawan saya, kemudian saya perbantukan ke dia. Kemudian akhirnya ditarik semua, saya jalani usahanya. Itu awal mulanya. Mulai dari situ kita menggunakan merek Jempol yang dulu merek itu adalah miliknya teman saya itu, dengan perjanjian di notaris bahwa semua usaha dia jalani termasuk mereknya, resep-resepnya kita usaha dia itu udah jalan lama, udah sejak itu usaha keluarga sebenarnya, sejak orang tuanya, dan itu menghasilkan sebenarnya. Cuman dia salah dalam manajemen. Setelah manajemen akuntansinya, keuangannya, dia tidak melakukan pencatatan. Ini kesalahan fatal. Nah, dan saya lihat itu tidak ada pencatatan keuangan. Terus kemudian penjualannya juga kurang bagus, penjualannya kurang bagus karena kemampuan dari manajemen itu, sehingga saya meyakini bahwa usaha ini sebenarnya bisa berkembang lebih baik lagi kalau di tangan orang yang tepat. Karena saya melihat pemasarannya, pasarnya bagus, pasarnya. Jadi kalau saya melihat ini, kalau saya sudah punya plan, ini saya pegang, nanti akan bagaimana. Ini saya sudah punya plan, nanti akan saya kembangkan bagaimana, kekurangannya apa, saya benahi semuanya, saya perbaiki, dan saya meyakini nanti akan berkembang dengan baik. Nah, ini yang menarik, makanya tadi tidak saya sampaikan karena mungkin teman-teman nggak percaya. Jadi akuisisinya usaha dia itu tukar menukar dengan usaha saya juga. Saya ada usaha rental mobil saya masih baru itu, Avanza waktu itu, masih berapa bulan itu, belum ada setahun. Saya usaha di bidang rental dan charteran itu sebulan keuntungannya ya paling 1 atau 2 jutaan dari situ. Nah, saya bandingnya simpel aja. Kalau dia keuntungannya dari kulit lumpia 1 sampai 2 jutaan, saya di mobil ini 1-2 jutaan kan sama sebenarnya. Hanya saja kalau usahanya dia bisa saya kembangkan, bisa berkembang, nilainya bisa lebih. Sedangkan kalau ini di bidang rental dan charteran mobil ini cuma mobil 1, ini kalau berkembang sulit. Dan nanti nilainya mobil ini akan semakin turun dari tahun ke tahun. Maka saya memutuskan ya udah kalau gitu mobil saya aja sampean bawa untuk melunasi utang, wajannya sampean untuk bikin kulit lumpia saya bawa. Jadi mobil ditukar sama wajan. Nah, itu istri saya waktu itu ngamuk-ngamuk. Mobil anyar-anyar jual ke wajan gue lumpia, itu nggak masuk akal Mas, tapi itu nyata bahwa saya bantu, bisa dibilang bantu, tapi saya berpikir ini bisa berkembang. Sampai teman-teman pada heran itu. Oh, isa-isane gaya kulit lumpia joli sajane nggak sampai segitu itu sebenarnya. Tapi ya saya mikirnya ya udah, yang penting kita bantu orang, dan ini menurut saya takarannya podo, harganya itu sama menurut saya. Nek menurut orang lain itu kok nilainya Avanza lebih tinggi, ya terserah masing-masing. Kalau saya melihatnya dari hasilnya aja gitu. Nah, Avanza pun nanti akan jatuh, harganya turun. Nah, benar ini dulu yang harganya senilai Avanza, kalau sekarang usaha saya mau dibeli orang itu berapa, 1 atau 2 atau 3 miliar aja saya nggak kasih gitu, karena dari omsetnya udah meningkat berlipat-lipat. Hanya wajan Mas, hanya wajan tok, hanya wajan, resep dan cara memasarkan.
dan tempat dia memasarkan dulu di Mirota, di Mirota kampus Jogja. Tempat dia memasarkan sekitar Jogja aja, supermarket sekitar Jogja ini aja. Itu aja modalnya itu. Tapi dari situ saya udah berpikir saya bisa lebih mengembangkan lagi, karena lihat dari kualitasnya bagus. Pangsa pasarnya saya mulai di situ, saya mulai membidik pangsa pasar menengah ke atas. Jadi saya masuknya memang spesialis supermarket. Sejak awal teman saya ini dia masukkannya ke supermarket sejak awal. Nah, ini yang bikin saya yakini ini bisa berkembang, karena begitu kita udah masuk ke supermarket, kita bisa menawarkan produk-produk yang lain. Kalau kita udah jadi vendor supermarket sudah baik, penilaiannya sebagai supplier bagus, saya yakin bisa mengeluarkan produk-produk baru gitu. Dan itu memang benar seperti itu akhirnya. Dan kalau di supermarket itu kalangan menengah ke atas, jadi biasanya di supermarket itu antara supermarket satu dengan yang lain tuh saling inceng-incengan. Kalau di supermarket Jogja yang fast moving itu apa aja, nanti supermarket yang lain dia akan ikut-ikutan. Oh, yang sana ada lumpia. Dan itu kemudian terjadi beneran, Mas. Jadi supermarket lain menghubungi saya karena produk kita kebetulan fast moving di situ. Jadi sampai ke Jawa Barat segala macam itu karena jaringan supermarketnya itu mereka saling omong-omongan, saling komunikasi. Ya, saya ada produk ini. Jadi pertama itu kan kulit lumpia jalan di sekitar Jogja. Terus kemudian kita coba tawarkan ke supermarket lain, Superindo. Nah, Superindo kebetulan juga mereka ACC bahwa produk kita diakui lebih bagus dari yang di pasaran. Dan kita juga komitmen dengan pelayanan kita, komitmen dengan pengiriman harus tepat waktu, kualitasnya, packagingnya yang bagus. Terus Superindo masuk, kemudian dari Superindo ini dibawa ke Jawa Tengah. Di Superindo Jawa Tengah ternyata kita justru masuk. Jadi Semarang itu kota lumpia, tapi kulit lumpianya yang di supermarket justru dari Jogja. Di seluruh Jawa Tengah kita masuk. Nah, dari Jawa Tengah ini supermarket yang lain juga mengamati sehingga kita produknya juga mulai berkembang di situ. Nah, selain kita kulit lumpia, saya lihat tadi saya ceritakan bahwa kita bisa mengembangkan produk-produk yang lain. Saya mengambil lebih mengkerucutkan produk kita ini berbasiskan bahan tepung, hanya tepung, pokoknya harus ada tepungnya. Saya lebih mau fokus, jadi kalau usaha ini kita nggak mau lagi nyabang ini, harus fokus di sini kuliner. Kalau kuliner tentang apa? Tentang produksi yang seperti apa, produksi yang setengah jadi. Kalau produksi setengah jadi bahannya apa? Tepung. Oke, kalau gitu dengan bahan tepung ini saya harus membuat produksi apa lagi? Ada beberapa pilihan waktu itu. Salah satunya kulit pangsit, karena sama-sama setengah jadi, kulitnya aja kulit pangsit. Kemudian saya luncurkan kulit pangsit. Nah, dari kulit pangsit ini kemudian ada komplain dari customer, dari pelanggan. Kulit pangsitnya kok terlalu tebal, Pak. Maksudnya gimana? Kalau yang kulit pangsit seperti ini harusnya dipakai untuk goreng, Pak. Ya berarti maunya ini mau saya bikin kuah, jadi harus tipis. Nah, akhirnya keluarlah produk kulit pangsit kuah. Jadi kulit pangsit goreng ada, kulit pangsit kuah ada. Ternyata pasarnya ada sendiri-sendiri, ternyata ada sendiri. Nah, kemudian masih dikomplain lagi, Pak, ini bisa nggak yang lebih tipis lagi dan bulat? Emang mau dibikin apa? Mau dibikin dimsum, Pak. Oh, ukurannya maunya gimana, seberapa? Ukurannya segini. Oke, saya buatkan, saya bikin sampel seperti ini. Oke, ini namanya apa? Kulit dimsum. Saya nggak tahu waktu itu kulit dimsum itu apa, juga nggak tahu waktu itu. Saya yang ikuti konsumen. Akhirnya muncullah produk baru, kulit dimsum. Dan ternyata booming, Pak. Booming, permintaannya banyak. Kulit ternyata masing-masing punya sendiri-sendiri, punya pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Habis itu kita mikir ini ada rompesan potong-potongannya kulit dimsum ini mau diapain ya? Udah potong-potongan, ini harus diolah lagi. Akhirnya saya giling lagi, keluarlah produk baru, mie telur. Seperti itu. Sehingga dari produk kita ini benar-benar tidak ada sisa, dari proses produksi. Semuanya terpakai semuanya.
Nah dari situ kemudian kita berpikir kalau gitu kita bisa mengajukan produk-produk yang lain dong. Dan saya iseng-iseng, produknya nggak harus buatan kita, produknya bisa buatan orang lain. Saya iseng-iseng untuk menawarkan produk tape waktu itu. Tape. Saya kisahnya menarik lagi ini. Jadi ada simbah-simbah itu jualan tape, tapenya kok enak. Saya tuh pengen bantu simbah itu gimana caranya. Oh saya ini supplier supermarket. Ini kalau saya jual supermarket mungkin laku. Akhirnya saya packing, kemudian saya jual ke supermarket, saya tawarkan, ternyata di ACC masuk. Akhirnya simbahnya itu udah nggak ke pasar lagi sekarang, cuma di rumah saya tiap hari ngambilin tiap hari. Terus kemudian ada produk rolada galantin itu, ada teman kita yang usaha rolada galantin, enak mas, kualitasnya bagus, tetapi dia nggak bisa jual di pasar karena HPP-nya udah tinggi. Jangan di pasar tuh harganya murah-murah, karena di pasar tuh yang murah-murah itu ya asal-asalan gitu, dari rasa juga enggak terus itu hanya tepung gitu kan. Teman saya berburu daging dan bisa jual. Akhirnya datang ke saya, ini gimana cara jual? Cara jualnya ya mana coba. Nah ini harusnya masuk salah tempat sampean. Harusnya jualnya pasarnya bukan di pasar tradisional tapi menengah ke atas. Di mana? Supermarket tempat saya gitu. Akhirnya saya bawa, kemudian saya packing, saya tawarkan, oke masuk. Jalan, setelah jalan akhirnya permintaannya meludak. Ada permintaan lain meludak, supermarket juga ACC. Akhirnya saya minta izin ke teman saya kalau saya bikin produk seperti ini ya, karena saya minta ke sampean nggak bisa atasi gitu. Tetap saya ambil. Akhirnya saya diajari caranya bikin. Kemudian tadi itu ada rolada galantin tadi itu. Tentunya bagus, tapi dia nggak bisa jual, dan setelah laris malah dia nggak bisa ngatasi, nggak bisa permintaannya terlalu banyak gitu. Akhirnya saya bantu. Jadi produk divisi daging itu sebenarnya produk bantuan untuk jangan produk dimsum. Ada dimsum ayam itu kita muncul karena kita waktu itu ingin ngajari teman saya itu pulang dari luar negeri, ini mau usaha apa, saya ajari. Saya punya kulit dimsum. Kulit dimsum ini kalau dibikin dimsum dijual bisa, saya bilang. Yakin bisa? Ya yakin bisa, soalnya saya jual kulitnya aja laku berarti kan dia dibikin dimsum juga laku kan, saya bilang. Nah, caranya gimana? Akhirnya saya ajari caranya. Nah teman saya ini ternyata nggak bisa jual mas, ternyata aneh itu, nggak bisa jual, nggak bisa. Nah saya sudah terlanjur ngajari dan bisa. Tak lihat ini maniman ini kalau nggak dijual sekalian bikin aja, ya udah kalau gitu bikin aja sekalian gitu. Akhirnya keluarlah produk dimsum ayam tadi itu, hasil dari sebenarnya mau ngajari teman kita, tapi teman kita itu ternyata nggak berhasil dalam bikin usahanya itu. Jadi malah ketemunya itu termasuk nanti ada soto itu juga dalam rangka ngajari teman, tapi teman juga nggak melaksanakan. Mie, kita ada mie semacam mie gacoan yang lagi terkenal itu juga dalam rangka ngajari teman yang pengen usaha, ya udah gawe mie aja kayak mie itu yang lagi viral, caranya gimana tak ajari. Setelah saya ajari ternyata teman saya itu nggak bisa jual, gagal usahanya. Nah akhirnya saya ya udah tak kasih contoh cara jualnya gini loh. Akhirnya produk kita, mie kita itu dijual ke kantin-kantin. Ini ternyata laku. Tiap hari 500 bungkus. Terus ini sebenarnya masalahnya apa gitu. Saya ngajari orang lain mengerjakan nggak bisa, saya yang ngerjakan ternyata kok bisa laku gitu. Itu saya nggak paham. Tapi ya barangkali rezeki saya gitu. Bahkan sampai sekarang saya masih, kalau ada teman mau belajar bikin dimsum atau mau bikin apa, tak ajari. Bahkan tak ajari caranya memasarkan, tak ajari caranya usaha, tak bimbing. Bahkan tak modali tak gawani alat sampai punya hasil gitu. Tapi ya jarang yang bisa berhasil karena mungkin karena gratis tadi, sehingga nggak ada rentek, nggak ada semangat untuk berwirausaha, mungkin seperti itu. Banyak gratis itu mas, gratis, nggak berbayar, malah dapat istilahnya bahan-bahan gratis juga. Dibimbing, jangan dibimbing,
diajari caranya dodolan sampai ke manajemennya, dikasih contoh, tapi ya tetap nggak berhasil. Jadi memang wirausaha itu ternyata saya kemudian menyimpulkan wirausaha itu memang jiwa. Kalau jiwanya itu memang wirausaha, maka dia akan wirausaha bagaimanapun beratnya, bagaimanapun kendalanya, tantangannya, dia akan tetap berusaha survive. Tapi kalau jiwanya itu bukan wirausahawan, dia jiwanya karyawan, pegawai, ya udah mendingan jadi pegawai aja. Jangan memaksakan diri wirausaha hanya karena tertarik dengan motivasi, tertarik dengan seminar-seminar. Tapi tiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, nggak ada yang lebih buruk, nggak ada yang lebih jelek, semuanya sama. Cuman kalau kita memang jalurnya wirausaha, ya udah wirausaha yang benar. Kalau jalurnya kita itu ternyata karyawan atau pegawai, ya udah jadi pegawai aja yang benar.